Halo, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini nih, kita mau dalami soal negosiasi beli bisnis. Wah, ini penting banget ya buat pengusaha. Iya, betul. Krusial ini. Sumber kita kali ini dari buku negosiasi How to Win Any Negotiation. Tujuannya sih, biar Anda semua dapat poin kunci supaya proses beli bisnisnya lancar dan ya, nggak ada kejutan aneh di belakang. Mm-mm. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari pertanyaan paling dasar dulu ya. Yang kadang suka kelewat. Nah, itu dia. Penting banget. Sebelum melangkah jauh, ya berhenti dulu sebentar. Evaluasi diri gitu. Coba tanya ke diri sendiri. Ini bisnis yang diincar, lokasinya di situ. Kondisinya sekarang, beneran prospeknya bagus nggak sih? Evaluasi internal dulu ya. Iya. Lihat juga kompetisinya gimana. Ada pemain gede nggak? Pemain nasional gitu. Atau mungkin, persaingan lokal. Atau tren konsumen yang geser. Misalnya, orang udah jarang ke toko pinggir jalan, lebih milih ke mall. Itu kan ngaruh banget. Oke. Jadi, anggaplah nih setelah kita evaluasi awal, kayaknya oke nih ada potensi. Tapi kan ya nggak cukup kayaknya doang kan, mesti dicek beneran. Nah, betul. Disinilah masuk fase investigasi. Atau ya, due diligence itu. Jadi detektif nih ceritanya. Iya, bisa dibilang gitu. Jangan langsung percaya aja sama omongan penjual. Kita perlu gali, kenapa sih mereka jual? Beneran mau pensiun? Atau jangan-jangan ada masalah keuangan? Wah, iya juga ya. Terus cek detail keuangannya, laporan pajak, bukti penjualan asli, faktur-faktur pengeluaran, semuanya. Penting banget buat paham asetnya apa aja, inventaris, piutang. Tapi juga, nah ini, liabilitas tersembunyi. Utang, atau mungkin potensi masalah hukum. Oke, jadi bongkar habis ya isinya. Nah, setelah tahu jeroannya, baru kita mikirin perlindungan gitu. Salah satunya soal garansi penjual ya. Ini kayaknya penting nih. Penting banget. Ini negosiasinya mesti hati-hati. Garansi itu bukan formalitas. Lihat jenisnya. Absolut atau terbatas. Misalnya, semua piutang dijamin tertagih. Itu absolut. Beda sama, sepanjang pengetahuan penjual, piutang bisa ditagih. Oh, beda ya? Kedengarannya mirip. Beda banget dampaknya. Bayangin, Anda baru beli. Pelanggan gedenya bangkrut. Piutangnya macet. Kalau garansinya absolut, Anda aman. Kalau terbatas, nah, penjual bisa bilang, waktu itu saya nggak tahu bakal bangkrut. Risiko di Anda jadinya. Wah, iya ya, detail kata-katanya ngaruh besar ya ternyata. Oke, selain garansi piutang, ada lagi kan yang soal nggak boleh nyaingin itu loh. Covenant not to compete. Betul, perjanjian tidak bersaing. Ini juga krusial buat ngelindungin investasi Anda. Intinya, biar si penjual nggak tiba-tiba buka bisnis yang sama persis di sebelah, terus narik pelanggan lama Anda. Kan rugi bandar nanti. Iya, bener juga. Jadi, dinegosiasikan batasannya. Nggak boleh buka bisnis apa, berapa lama, di area mana aja. Termasuk juga larangan bocorin rahasia dagang, daftar pelanggan, data penting lainnya. Sip, jelas itu. Jadi, udah evaluasi, udah investigasi, garansi udah, penjual diikat biar nggak nyaingin, kayaknya udah cukup aman belum sih? Hampir. Ada satu lapis lagi nih, jaring pengaman finansial terakhir. Namanya klausul indemnifikasi atau hold harmless. Indemnifikasi, apa tuh? Gampangnya gini, Anda minta penjual setuju buat nanggung biaya hukum dan ganti rugi kalau ada tuntutan dari pihak ketiga gara-gara kejadian sebelum Anda ambil alih. Misalnya nih, ada masalah pajak lama yang baru ketahuan, atau sengketa karyawan dari zaman dulu. Nah, penjual yang nanggung. Oh gitu ya. Biar kita nggak kena getahnya masalah lama gitu ya. Terus gimana biar klausul ini kuat? Kadang kan perjanjian di kertas doang. Pertanyaan bagus. Biar bergigi, bisa pakai mekanisme penahanan dana. Misalnya sebagian harga beli ditahan dulu di escrow, jadi uangnya dipegang pihak netral. Oh, ditahan dulu ya? Iya, baru dilepas ke penjual setelah beberapa waktu kalau nggak ada klaim muncul. Atau kalau bayarnya nyicil, Anda punya hak nunda bayar kalau ada klaim relevan. Jadi ada daya tawarnya gitu. Oke, paham. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, buat Anda semua. Pas mau beli bisnis, pertama, evaluasi diri dulu, jujur. Kedua, due diligence teliti banget, kayak detektif. Ketiga, negosiasi garansi, perhatiin kata perkatanya. Keempat, pastikan ada perjanjian tidak bersaing yang kuat.
Dan kelima, jangan lupa klausul indemnifikasi plus mekanisme penahanannya kalau bisa. Itu langkah konkretnya. Iya, semua langkah logis, legal, itu penting banget. Tapi, ini ada satu pemikiran lagi nih buat Anda renungkan. Di luar semua angka, data, dokumen legal yang kelihatannya udah oke banget, seberapa besar sih kita perlu kasih bobot ke intuisi kita soal integritas penjual? Intuisi ya. Iya. Ada nggak sih biaya tak terlihat kalau kita beli bisnis dari orang yang, gimana ya, di hati kecil kita tuh nggak sepenuhnya percaya, meskipun di atas kertas semuanya sempurna. Nah, itu coba direnungkan deh. Menarik, menarik. Jadi ada faktor trust juga ya di luar hitungan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kupas tuntas kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.